Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau semua sehat, mudah-mudahan seterusnya selalu sehat. Amin. Sehat, Amin. sehat jiwa raganya, jasmaninya sehat juga batinnya. Oke, kita mulai ya. Hari ini ke sesi 11 ya. Tadi sudah salam ya kita ya. Kita masuk ke sesi 11. Lanjutan dari fungsi linier. Nah, kemarin kan kita bahasannya sudah sampai membentuk fungsi linier melalui dua titik koordinat, ini kan, ya enggak? Kemudian satu titik koordinat, ya, dan lebih dari dua titik koordinat. Yang lebih dari dua titik koordinat, kita rumus yang ini, ya enggak? Pakai rumus regresi sederhana. Nah, kalian sudah mengikuti kemarin. Nah, bagaimana membuat tabelnya? Buat tabelnya berarti kita lihat dari polanya, kita kerjakan A dulu atau B dulu nih kemarin. Nah, kita buat tabel tambahan dua baris di sini, dua kolom di sini untuk mencari sigma x, sigma y, sigma x kuadrat. Ya? Namanya feedback ya? Ya. Feedback dari mana ya? Masa iya saya sendiri. Iya, feedback ya. Masa iya ada yang ngikutin. Kemarin sampai sini kan kita ya. Coba jawabannya berapa kemarin? Kemarin kan X kali Y-nya udah. Sekarang sigmanya berapa kemarin? Dapat sigma X-nya saudara-saudara dapat berapa? Oh, feedbacknya dari mereka sendiri. Yang ada feedback baliknya siapa sih yang kenceng banget kayak gitu? Pakai salon, kalian nontonnya rame-rame ya? Maksudnya belajar. Belajarnya rame-rame. Berapa saudara-saudara? Sigma X-nya dapatnya berapa? 50. 50. Oke, kemudian sigma Y-nya berapa? Kemarin dapat 150. Ya, 150. 50. Kemudian sigma X, kan di sini ada tabel sigma X ya. Sigma X-nya berapa? 1250. Kemudian X kuadrat dan sigma X kuadratnya berapa? 50. 750. Oh iya, 750. Nah, kemudian kalian cari B-nya, udah dapat berapa B-nya? N-nya berarti ada berapa pasang data N-nya? 4. Oke. Sudah dicari B-nya? Kemarin sudah dikerjakan belum? Berapa? Sigma X, Y. 5. Hah? Berapa? Berapa yang kencang? Yang keras? Nggak kedengeran. Min? Nggak usah ragu-ragu. Iya, betul. Nggak usah ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu kan, tidak usah ragu-ragu, salah juga nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang jawab. Jadi bisa diidentifikasi, paham atau tidak. Oke, B-nya. Kemudian A-nya dapat berapa A-nya? Jangan lupa ya, ini ada di atas bar, Y bar dan X bar. Nantinya rata-rata. Dapat berapa B-nya? Berapa? Jadi itu 100, ya betul. Berarti fungsi linearnya
Apa? Kalau ada yang sudah belajar, ini jawabannya ada di bawah. Ya kan? Kan fungsi linearnya apa? Y sama dengan A plus BX. Maaf, BX sama Y. Ya. A-nya kan 100, ya enggak? B-nya 5. X, ya kan? Min kali plus min kan? Jadi Y-nya adalah, jadi fungsi linearnya adalah Y sama dengan 100 min 5X. Oke, ikutin? Bisa ya? Kalau tidak dapat linearnya, kita buat asumsi grafik ya, pakai tabel seperti yang kemarin. Nah, tabel seperti ini aja supaya enak dibacanya. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, 0 pada posisi diagonal. Nah, kemudian lihat ketika Y-nya, mana tadi fungsinya? Y sama dengan 100 min 5X. Ketika X-nya 0, berarti kan 100 dikurang 0 ya. Nah, 5 dikali 0 kan 0. Kemudian ketika Y-nya yang 0, min 5X pindah ruas jadi 5X. Jadi 100 dibagi 5 adalah 20. Bisa ngikutin? Nah, jadi titik potongnya adalah 20,0 dan 0,100 ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 100, ketika Y-nya 0, X-nya 20. Kemudian hubungkan. Ini adalah linearnya. Sampai sini paham? Dengan slope negatif, karena ini kan slope-nya B-nya negatif ya, min 5. Sampai sini? Iya, Bu. Tidak paham? Paham tidak? Paham. Nah, kalau ada yang bilang tidak, berarti nggak belajar nih. Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham. Ya kan minggu lalu sudah dijabarkan detail. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Aplikasi fungsi linear pada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ini masih pada satu macam barang. Nanti di semester 2 kalian akan belajar keseimbangan pasar 2 macam barang atau lebih. Nah, ini masih satu macam barang. Untuk fungsi permintaan dari segi ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, ceteris paribus, dan pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta mengikuti hukum permintaan yang menyatakan harga satu barang naik maka jumlah barang yang diminta turun atau sebaliknya, ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini berarti dengan asumsi harga barang lainnya tidak terpengaruh. Contoh, ketika ayam naik, kan ketika harga ayam naik, misalkan dari biasanya ayam itu mentahnya 40.000, ini harganya sama seperti harga 100.000. Permintaannya turun kan? Iya nggak? Ketika harga naik, permintaan turun. Orang berarti Ya, Bu. ke barang lain. Sampai sini paham? Kenyataan? Nah, tetapi di sini ada ceteris paribus, jadi diikat. Kalau di penelitian itu namanya batasan masalah. Diasumsikan bahwa faktor-faktor lain atau barang-barang lain itu tidak berpengaruh. Nah, jadi kita hanya mengukur di satu barang ini, permintaan, penawaran. Ya. Tetapi nanti di semester 2 kalian akan belajarnya keseimbangan lebih dari 2 macam barang. Yang penting di semester 1 dulu ini konsepnya. Kenapa begitu? Karena faktanya yang terjadi di lapangan adalah lebih dari satu macam barang. Contoh tadi, ketika ayam harganya tinggi, apa orang berhenti makan ayam? Nasi doang gitu sama garam? Enggak juga kan? Bisa beralih sama ikan, ya kan ada faktor lain. Memenuhi fungsi apakah itu barang komplementer atau sebagai barang substitusi, ya. Komplementer berarti pelengkap, misalkan kopi sama gula atau kopi dengan susu. Nah, kalau substitusi berarti saling menggantikan. Contoh tadi ketika misalkan ayamnya sedang mahal gitu, langka jadi mahal kan, karena langka tadi bisa diganti sama ikan atau sama telur ya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Nah, secara umum fungsi permintaan memenuhi QDX sama dengan A plus BPX ya. Jadi fungsi QDX sama dengan A min BPX. Nah, jadi fungsinya sendiri bisa fungsi QD atau fungsi PD. Kalau fungsi QD berarti fungsi yang digunakan adalah pada fungsi kuantitas. Nah, kalau fungsi PD berarti nanti fungsinya yang digunakan adalah fungsi harga. Tapi maknanya sama ya. QD atau PD. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk membentuk fungsi linear.
aplikasi pada fungsi penawaran dulu ya, permintaan. Informasi mengenai permintaan terhadap suatu barang ditunjukkan dengan data berikut. Ketika harga barang sebesar 5 rupiah per unit, lihat harga barang berarti apa? P, ya enggak? Price, ya? Ya. Berarti ini P1, karena ini nanti ada 2 P, ya kan? Jumlah barang yang diminta sebesar 30 unit, berarti Q1. Jadi ketika P1-nya 5, Q1-nya 30, naiknya harga barang menjadi 10 rupiah per unit, price-nya naik 10 rupiah, berarti akan ada nanti P2 menyebabkan jumlah barang yang diminta turun menjadi 20 unit, dan akan ada Q2. Jadi P1-nya 5, Q1-nya 30, P2-nya 10, Q2-nya 20. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana fungsi permintaannya? Dan gambarkan berarti buatkan asumsi grafiknya lengkap, buatkan grafik asumsinya. Kemudian B, tentukan berapa jumlah barang yang diminta pada harga 8 dan 12. Nah, ini tinggal substitusi aja ya. Pada fungsi yang sudah ditemukan di A, tinggal substitusi P-nya jadi 8 dan 12. Untuk yang C, itu jika jumlah barang yang diinginkan sebanyak 35 unit, bukan 305, ini kebanyakan ya, 35 unit. Berapa harga Q-nya yang ditanya, berapa P-nya. Kita tinggal substitusi untuk bagian B dan C. Sekarang, kita lihat di sini. Ketika P1, kita punya berapa koordinat berarti? P1-nya 5, Q1-nya 30. Berarti Q, P adalah 30,5, ya kan? Dan P2-nya, Q2-nya 20, berarti 20,10. Berarti ada 2 pasang titik koordinat. Kalau ada 2 titik koordinat, maka kita pakai rumus yang pertama, ya kan? Kalau pada sesi awal kemarin, kita pakainya fungsi X dan Y. Nah, sekarang kita sudah masuk di fungsi quantity dan price. Nah, jadi fungsi X-nya kita ganti menjadi fungsi Q, fungsi Y sebagai fungsi P. Karena tadi kita fungsi di awalnya adalah Q dx, ya bisa fungsi P juga sama aja. Tidak. Juga sama aja, tapi kita ambil yang fungsi Q, kita putar balik aja. Tadi kan di depan, di awal, itu Y min Y1 kan, per Y2 min Y1, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gak apa-apa. Dibalik, yang Q-nya duluan, karena kan dia sama dengan. Nah, jadi kita masukkan, yang tadinya X jadi Q, yang jadinya Y, yang tadinya Y jadi P. Q min Q1, 2 min Q1, sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, kemudian nilainya, Q1 kan 30 ya, Q2-nya 20, Q1 30, kemudian P1-nya 5, P2-nya 10, P1-nya 5. Nah, selesaikan yang bisa diselesaikan, biarkan yang belum bisa diselesaikan, biarkan dulu, maksudnya tulis aja dulu. Ya, sama seperti dalam kehidupan. Kan yang bisa diselesaikan. Jangan pusingkan yang tidak bisa kalian selesaikan. Cie. Itu yang listrik. Relate banget nih sama kehidupan mahasiswa. Sedih kalau cerita. Oh, sedih kalau diceritakan. Nanti aja sama cucu. Masih panjang ceritanya. Iya, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, berarti yang bisa diselesaikan adalah 20 dikurang 30 min 10, 10 dikurang 5 adalah 5. Nah, kemudian kita kali silang ya. 5 dikali dalam kurung, yang Q min 30 sampai dengan min 10 dalam kurung P min 5. Ya, ini proses kali silangnya. Kalau misalkan, saya nggak suka dikasih kurung, mau langsung, ya boleh silahkan, nggak apa-apa. Iya. Ya, kemudian kita kalikan dengan yang di dalam kurung, 5 dikali X adalah 5X, 5 dikali min 30 adalah 50, min 10 kali P adalah min 10P, min 10 dikali min 5 adalah plus 50. Tahu ya dari mana ya? Kemudian 5Q sampai Ya. Nah, pindah ruas, karena kita mau ambil fungsinya sesuai pola. Min 50 plus 150, karena pindah ruas tadi ya, min 10P. Jadi 5Q adalah 200 min 10P. Q adalah 200 min 10P per 5. Ya, kalau mau ditambahin. Kalau paham sih nggak apa-apa. Kalau masih bingung, tiba-tiba jadi Q sendiri gimana itu gitu kan. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ya. Catat. Iya, Bu. 5-nya turun ke bawah ya, Bu, dibagi.
Dibagi. Pernah loh kelas yang saya udah maju sampai jauh, dia tenggelam di situ. Jadi pas maju dia nggak bisa nggak paham. Kenapa kamu nggak paham? Kamu bisa jalannya tapi sampai di situnya mentok. Dia bilang apa? Karena waktu itu saya seperti ini, jadi langsung gitu loh. Tapi saya jelaskan, cuma dia nggak catat apa yang saya jelaskan. Atau saya tapi modul kan seperti ini ya, saya tulis di papan tulis, tapi dia nggak catat di modul. Catatan saya di papan tulis. Nah, jadi dia tenggelam. Ini gimana ceritanya? 5Q itu 5Q sama dengan 200 min 10. Jadi sama dengan 20. Dia tenggelam dalam keterpurukan. Iya. Jadi dia tersesat sendiri di belakang gitu. Jadi maju pun nggak bisa gitu kalau dia masih tenggelam dalam dunianya. Nanya enggak. Tapi semester 1 sama ini wajar. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah ketemukan fungsinya Q sama dengan min 2P, lalu kita buat asumsi grafik. Sebelum buat grafik, pada fungsi Q dan P buat asumsi grafik dengan 0 posisi diagonal. Ketika Q-nya 0, P-nya adalah 20, ya kan? Karena ketika Q-nya 0, berarti min 2P ini pindah ruas jadi positif kan? Jadi 2P sama dengan 40, jadi P 40 dibagi 2, jadi 20. Ketika P-nya yang 0, berarti 0 kan? 40 dikurang 0 adalah 40, jadi Q-nya adalah 40. Kalau saya jelaskan dengan cara bayangan, kalian bisa ngikutin silakan. Kalau kalian tidak bisa mengejar bayangan saya, kalian uraikan. Kan udah diajarin tuh minggu lalu, bener nggak? Cara mengurai. Iya. Sudah. Kalau sudah, berarti sudah ketemu 2 titik potong ya. Berapa ini? 40,0 dan 0,1. Nah, lalu hubungkan. Ketika Q-nya 0, P-nya 20. Ketika P-nya 0, Q-nya 40. Nah, tarik. Inilah fungsi permintaan. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Ini keluar di esai ya, di soal aplikasi. Nah, sekarang bagian B. Apa, Bu? Hah? Apa? Kedengeran tadi, Bu. Oh gitu. Nanti ujian bagian aplikasi. Nanti ujian di bagian esai aplikasi. Aplikasi itu penerapan. Oh. Lanjut ya. Sekarang berapakah kuantitasnya jika diketahui P-nya 8 dan 12, gitu kan? Nah, kita tadi punya fungsi Q sama dengan 40 min 2P. Nah, kita tinggal substitusi aja, ganti. Yang pertama P-nya 8 kan, ganti nilai P ini jadi 8, maka didapat 2 dikali 8 adalah 16. Jadi 40 min 16 adalah 24. Oke, bisa ngikutin? Bisa ya? Bisa ngikutin, bisa ya? Semua jawabnya. Kemudian ketika P-nya 12 ya, substitusi P fungsinya ini kan, Q sama dengan 40 min 2P, 2 dikali 12 ada 24, 40 dikurang 24 ada 16 ya. Jadi ketika P-nya 12 jumlah barang yang diminta adalah 16. Nah, kemudian yang C, jika ditanyakan harganya pada kuantiti 35 unit yang diminta. Berarti kita substitusi dulu Q-nya. Q-nya tadi 35, ya kan? 35, 40 min 2P. Kemudian pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak ada variabel. Karena kita mau cari P kan, 2P tadi. 2P sama dengan 40 min 35. Pindah ruas ya. Ingat kalau pindah ruas, itu dia harus ganti berubah tanda ya. Kemudian 2P sama dengan 5. 40 dikurang 35 kan 5. Jadi P-nya adalah 2,5 ya, 5 dibagi 2. Bisa ngikutin ya. Kita lihat fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran dari segi fungsi ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah tingkat harga barang tersebut. Saya tulis paribus ya. Jadi kalau tadi kan permintaan ya, nggak, sekarang penawaran. Tetapi konsepnya sama. Karena nanti permintaan dan penawaran ini satu pasang. Pengaruh harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan mengikuti hukum penawaran yang menyatakan jika harga satu barang naik, maka jumlah barang ditawarkan akan naik atau sebaliknya. Terus paribus. Ya, asumsi harga barang lainnya
atau faktor-faktor lain untuk barang lain itu tetap tidak berubah. Nah, fungsinya adalah QS X atau QS aja min A plus BP. Nah, ini minnya ya. Ditambahin nanti di catatannya. Fungsi QS ini min A plus BP. Kita masuk ke contoh soal. Pada saat harga barang di pasar Rp5 per unit, tidak ada satupun seorang produsen yang mau menawarkan barangnya di pasar. Nah loh, harganya Rp5 per unit, berarti P1 5. Tidak ada satupun produsen yang mau menawarkan barangnya di pasar, berarti tidak ada kuantiti yang ditawarkan. Ini sama dengan nol, daripada rugi jadi nggak usah ditawarin gitu ya. Maunya untungnya besar. Kemudian terjadi perubahan ya. Naiknya harga barang sebesar Rp10 per unit akan menyebabkan kenaikan penawaran sebesar 20 unit. Nah, karena tadi tidak ada penawaran, lalu tiba-tiba terjadi kenaikan, berarti ini adalah delta. Ya, dari kejadian tadi. Atau nanti kalau ketemu soal seperti ini pada fungsi penawaran, itu bisa jadi delta. Atau di soal kemudian terjadi perubahan, nah, itu juga delta. Ya, delta ini yang simbolnya seperti segitiga, ini adalah perubahan. Berapa ini? Delta P-nya 10, delta Q-nya 20. Nah, pada saat minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana kalau delta P atau delta Q-nya tidak ada. Misalkan soalnya dalam bentuk tabel. Nah, kalau delta P tidak ada maka dicari. P adalah P2 min P1, delta Q adalah Q2 min P1 ya. Kita lanjut ini slope-nya. Berarti kalau pakai delta slope ini berarti apa ini? Kita pakai rumus apa? Satu titik koordinat dengan slope ya. Ini boleh B, boleh M. Delta Q per delta P adalah 20 per 10. Hasilnya adalah 2. Setelah itu masukkan ke dalam fungsinya, rumus fungsinya. Q min Q1 sama dengan B dikali P min P1. Nah, Q kurang Q1 kan tadi 0. 2 B-nya ya, slope-nya tadi. Kemudian P. Q kurang P1, 5. Jadi Q dikurangkan Q. 2P, 2 dikali P adalah 2P. 2 dikali min 5 adalah min 10. Nah, jadi Q adalah min 10 plus 2P. Ini juga sama, boleh diakui. Tapi kalau mau disamain formatnya, QS sama dengan min A plus BX. Ini adalah yang seperti ini. Apa? Plus BP. Ya, cuman beda sedikit. Fungsi QS itu negatif. Ya. Kemudian, masukkan ke dalam fungsi Q. Maaf, kita buat asumsi grafik sebelum buat grafiknya. Ketika Q0 dan P-nya 0 pada posisi diagonal. Ketika Q-nya 0, berarti plus 2P pindah ruas jadi min 2P kan? Jadi min 2P sama dengan adalah 5. Ya kan? Kemudian, ketika P-nya yang 0, ya kan? Berarti 2 dikali 0, 0. Min 10 ditambah min 10. Ini adalah fungsi penawarannya. Oke. Ketika Q0 dan 10, ketika P-nya 0, Q-nya adalah 5. Bukan tembus ya, ini adalah QS. Jadi, sebenarnya dari grafik ini saja sudah bisa dikenali. Ini adalah fungsi permintaan. Baik itu QD maupun PD, fungsi permintaan seperti ini. Tetap dia ada di kuadran 1. Kemudian ini fungsi penawaran. Kecuali ada perubahan fungsi ya. Nah, ini fungsi penawaran. Mulai dari kuadran 2. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pada saat harga barang Rp50 per unit, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah, nah, pada P-nya 50, berapa Q-nya? Kita tinggal substitusi ya P-nya. Ya enggak? Ganti P-nya, jadi 2 dikali 50 adalah 100. 90, 100. Adalah 90. 90. Bisa ngikutin kan? Kemudian, nah pada saat jumlah barang yang ditawarkan 50 unit, jadi Q-nya 50, berapakah harganya? Berarti kita ganti Q-nya jadi 50. 50 sama dengan 2P, kemudian pisahkan yang ada variabel dengan yang tidak ada variabel. Ya, tidak ruas. Jadi 50 plus 10 sama dengan 2P, jadi 2P sama dengan 60. Sama dengan 60 bagi 2. Ya, 60 bagi 2 adalah 30. Sampai sini paham?
Kamu. Paham. Sekarang kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, interaksi antara permintaan, konsumen, dan penawaran yang menghasilkan satu kondisi yang dikenal dengan sebutan keseimbangan pasar atau market equilibrium. Jadi, untuk keseimbangan pasar ini, posisinya dihasilkan dua kondisi, yaitu QD sama dengan QS. Jadi, jika fungsinya Q, ya, penawaran, D ini artinya demand, permintaan, S-nya adalah supply, penawaran. Nah, kalau pakai fungsinya P, berarti PD sama dengan PS. Nah, ini price-nya untuk permintaan, demand. Kemudian yang ini price untuk supply, penawaran. Kita ambil kasus yang tadi. Nah, untuk keseimbangan pasar, ini adalah fungsi QD atau PD. Kemudian ini fungsi QS atau PS. Nah, pertemuan QD dengan QS ini adalah equilibrium. Jangan lupa dikasih E di tengahnya ini. Di pojok di sini dengan koordinat keseimbangan pasarnya sebesar Q dan P. Ya, jadi ini tuh koordinatnya, koordinat dari keseimbangan pasar. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, kita lihat di contoh. QD sama dengan 40 min 2P dan QS sama dengan min 10 plus 2P. Tunggu. Tunggu ya. Ya. QD sama dengan berapa tadi? 40 plus 2P. Dengan QS dengan min 10 plus 2P. Ya kan? Nah, bagaimana fungsi keseimbangannya? Equilibrium terbentuk dalam kondisi QD sama dengan QS. Ya. QS. Oke, perlu dijelaskan atau sudah paham sampai di sini? Sudah paham ya? Oke, saya rasa sudah paham. Jadi, saya minta kalian lanjutkan ini. Ya, lanjutkan. Nanti jawabannya. Jadi, untuk apa ini? Kita cari, sebentar. Bu. Ya, sebentar. Fungsi, kita cari keseimbangan dari QD sama dengan QS. Berarti nanti akan ketemunya siapa? Kalau QD QS ketemunya siapa? Equilibrium. Iya, kita cari equilibrium. Nah, dari sebentar. Nah, dari persamaan ini nanti ketemunya siapa? Nilai Q, ya kan? Kemudian kalau nilai P, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu nilai P, substitusi ke salah satu. Boleh ke QD atau ke QS, jadi nggak usah dua-duanya ya. Nggak usah dua-duanya lah di saya mah. Satu aja cukup. Bebas, kalian mau 10 menit lagi. 10 menit. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah ketemu nilai P, kalian substitusi ke salah satu, ke QD atau ke QS. Misalkan kalian maunya ke QD. Jadi, dari hasil substitusi QD akan ketemu nilai siapa? Nilai siapa? Nilai Q. Nilai Q ya tuh. Kan tadi P-nya udah ketemu. Substitusi, Q-nya yang ketemu. Kalau sudah, buat koordinatnya ya. Koordinatnya itu adalah Q, P. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah ketemu koordinatnya, ngapain? Coba buat asumsi grafik sebelum menggambar grafiknya. Ya, asumsi grafik. Asumsi grafik. Ya. Asumsi grafik. Grafiknya langsung jadi satu ya, karena kita buat keseimbangan. Asumsi grafiknya berarti ada berapa yang dibuat? Ada dua. Kan ini ada dua fungsi. Fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Asumsi grafik untuk
QD sama dengan 40 min 2P dan QS gitu ya. Baru digambarkan. Jadi gambarkan grafiknya lengkap dengan asumsi. Sampai sini paham? Bisa ngikutin? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakannya per kelompok aja. Nanti diposting di grup. Jangan japri, di grup ya. Jawabannya diposting satu di grup. Kemudian di bawahnya ditulis nama-nama kelompoknya. Ya. Oke, ada pertanyaan tadi? Apa yang mau bertanya tadi? Bu, mohon maaf itu kan 2P sama 2P nanti pas pindah ruas hasilnya 0, Bu. Gimana? Tadi berapa? Yang mana? Oh, soalnya sebentar. Lihat soalnya 40 plus 2P 40 min 2P. Oh, Kan tadi soalnya 40. ya, betul-betul. Temannya ada yang jeli. Nah, itu lihat dari soalnya, lihat PDF 40 min 2P, QS-nya min 10 plus 2P ya. Oke. Ya. Sampai sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Sip, siapa tadi yang Yayu? Alifianti. Alifianti. Oke, Alifianti. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah. Tidak ada, cukup. Oke, kita tutup sampai di sini ya. Kirim jawabannya di grup ya. Jangan nanya Satu dia. kelompok berapa orang, Bu? Kelompoknya nggak usah buat baru, kelompok yang kemarin aja. Yang kemarin. Yang pertama ya. Waduh, sampai lupa sama temen. Karena nggak kopi darat ya, jadi lupa. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada? Oke, kita tutup sampai di sini. Selamat mengerjakan. Jawabannya dikirim di WA Group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Saya live ya. Saya izin live. Sampai berjumpa lagi.